Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Di video ini saya akan bahas pertemuan antara Coki Pardede dengan Ustadz Felicia. Menurut saya ini pertemuan yang paling mengejutkan ya. Sangat jarang ya saya melihat Coki Pardede bertemu dengan Ustadz Felicia. Ya. Barusan saya nonton video tentang Ustadz Felicia dengan Coki Pardede ya. Jadi saya berusaha untuk buat video ini dan saya tidak ada skrip loh. Biasanya saya kasih skrip ya. Dan ini juga tantangan buat gua pribadi ya. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya ya, saya itu adalah orang yang gagap ya. Bukan gagap permanen tapi gagak secara genetik. Dan saya berusaha bikin video ini tanpa skrip ya. Jadi sekalian melatih saya untuk berbicara di depan kamera tanpa skrip. Ada beberapa persamaan atau perbedaan antara Ustadz Felicia, Coki Pardede, Ferry Irwandi, dan gua pribadi. Jadi saya akan mulai daripada persamaan-persamaannya ya. Persamaan antara Coki Pardede dengan Ustadz Felicia itu adalah mereka ini ternyata sama-sama pernah yang namanya ateis. Bayangkan, seorang Ustadz Felicia ternyata dulu pernah mengidap ateis, dan Coki Pardede juga, beliau itu mengikrarkan dirinya seorang ateisme. Namun yang saya lihat ya dari Ustadz Felicia ini ya, jadi di video ini saya akan menjelaskan ya, sebenarnya videonya Ustadz Felicia dengan Coki Pardede ini kan durasinya itu sangat panjang sekali ya, sekitar 1,5 jam. Jadi Anda tidak perlu nonton video sepanjang itu. Anda hanya nonton beberapa menit, 10 menit atau 15 menit, dan Anda bisa tahu isi daripada podcast beliau ya. Jadi gini, saya melihat ya, ada persamaan dan perbedaannya ya. Yang pertama itu persamaan antara Coki Pardede dengan Ustadz Felicia itu, beliau ini pernah yang namanya ateis ternyata. Menurut saya ateis Felicia dengan ateis daripada Coki Pardede ini dua hal yang berbeda ya. Coki Pardede, Felicia. Ateis daripada Felicia ini adalah ateis ngambek. Jadi ateis itu bermacam-macam ya. Ada ateis yang ngambek, ada ateis yang cuman anget-anget kuku ya. Biasanya mereka akan balik lagi. Kemudian ada ateis yang permanen, ada ateis yang radikal ya. Jadi saya melihat ateis daripada Coki Pardede ini adalah ateis permanen, bukan ateis yang ngambekan ya. Kalau ateisnya versi Felicia itu ngambekan ya. Biasanya mereka marah terhadap pemuka agama, marah terhadap orang yang beragama, gak suka orang melihat orang yang beragama dan lain sebagainya. Dan di podcast ini juga saya melihat Ustadz Felicia itu mengatakan ya, saya itu dulu ateis karena saya nggak suka ngelihat orang ya, terutama orang yang beragama itu tidak produktif, hanya mengandalkan ritual. Saya nggak suka hal-hal seperti itu. Itu yang diungkapkan oleh Ustadz Felicia. Sementara saya melihat ateis dari Coki Pardede ini by data ya. Jadi dia mempelajari semua agama dulu ya, kemudian dia mempelajari data-data, terus data-data ilmiah lebih tepatnya, terus mempelajari, mencari ya. Jadi jangan salah ya, ateis itu adalah orang yang paling mengerti agama. Jangan salah guys. Saya tuh sangat sering ya mendapati komentar yang mengatakan seperti ini. Coki itu kan nggak beragama, tapi ngapain ngomongin agama? Saya sangat sering orang berkomentar seperti itu ya. Coki itu kan agnostik, Coki itu kan ateis, ngapain dia ngomongin agama? Jadi gini guys, orang itu ateis atau agnostik karena apa? Karena mereka memahami agama. Sama seperti misalnya partai politik ya, atau pemilihan pilpres misalnya ya. Terus ada capres 3 orang, terus dia mempelajari ketiga capres ini dan dia memilih untuk golput. Golput itu sama seperti agnostik atau ateis ya. Jadi kalau kita mengatakan lu kan nggak beragama, lu kan ateis, lu kan agnostik, ngapain ngomongin agama? Sama seperti lu kan nggak memilih ya, lu kan
golput. Kenapa ngomongin politik? Ya justru karena dia tahu segalanya, dia diagnosa, ya dia analisis, ya orang ateis, orang agnostik itu kan pintar dalam menganalisis, ya dia analisis semuanya. Oh, kayak ini nggak sesuai kriteria, ngapain gue pilih capres ini. Sama seperti itu dalam beragama juga seperti itu, ya. Saya melihat Coki Pardede seperti itu. Ngapain gue pilih agama ini? Karena dia apa? Karena dia analisis. Oh, ternyata ideologinya seperti ini. Oh, ternyata sejarahnya seperti ini. Jadi orang-orang ateis itu biasanya mereka belajar agama itu nggak hanya dari kitab suci. Jadi ini kesalahpahaman, ya. Orang kuno, saya melihat, ya, orang kuno itu selalu menyalahkan cara berpikir orang lain gitu, ya. Saya juga tidak menyalahkan cara berpikir orang beragama, ya. Tapi saya melihat orang beragama di Konoha itu berpikir bahwa ateis itu membenci agama. Enggak. Ateis itu nggak membenci agama. Justru mereka lebih paham agama. Mereka belajar agama itu, ya, dari view helikopter, tidak hanya mempelajari kitab suci. Dari view helikopter mereka belajar tentang antropologi, belajar sejarah agama. Jadi yang tidak dipelajari oleh kaum agamis mereka pelajari, ya. Jadi biasanya mereka ateis permanen itu karena by knowledge, ya. Jadi itu persamaan daripada Coki Pardede dengan Ustadz Felix Xiao, ya. Nah, sekarang perbedaannya, ya. Jadi perbedaan pola pikir atau ide daripada Ferry Irwandi, Coki Pardede, dan Felix Xiao ini. By the way, Ferry Irwandi ini saya melihat orang yang sangat-sangat ini, ya, tidak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan juga, ya. Dia berada di tengah-tengah saya melihatnya. Katakanlah misalnya Coki itu agak ke kiri, ya, misalnya, ya, kalau kita mengatakan, ya. Terus Ustadz Felix Xiao itu terlalu ke kanan. Artinya Ustadz Felix Xiao itu sangat menambahkan yang namanya khilafah, ya, syarat Islam dan sebagainya. Sementara Coki Pardede itu lebih ke liberal misalnya, atau lebih ke sekuler. Sementara saya melihat Ferry Irwandi itu lebih dia di tengah-tengah, ya, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Jadi dia cocok sebagai juri, ya, dalam podcast ini saya melihatnya. Walaupun sekali-sekali Ustadz Ferry Irwandi, Ustadz lagi bukan Ustadz Ferry Irwandi lebih memilih ide-ide daripada Tan Malaka, ya. Tan Malaka itu kan lebih ke kiri, ya. Tapi saya tidak melihat Ferry Irwandi ini yang sangat ke kiri, ya. Saya nggak melihat seperti itu, ya. Perbedaannya adalah Coki Pardede ini lebih sekuler, ya, atau lebih liberal, ya. Sementara Felix Xiao ini masih menambahkan yang namanya khilafah, menambahkan yang namanya syariat Islam dan sebagainya. Jadi fokus pembahasan podcast ini adalah apakah syariat Islam itu masih bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Itu fokus daripada atau inti daripada pembahasan podcast ini. Jadi gini, guys. Saya melihat, ya, mohon maaf, ya, sebesar-besarnya buat teman-teman muslim, ya, yang beragama Islam, ya. Saya juga sebenarnya sangat setuju yang namanya syariat Islam. Hah? Kok setuju? Iya, beneran. Kalau syariat Islam itu bisa bikin makmur, nggak jadi masalah. Apa soalnya? Bahkan, ya, Guru Gembul pernah mengatakan Indonesia itu bukan masalah sistem, ya. Mau sistemnya besok khilafah kayak, mau syariat Islam kayak, mau liberal kayak, mau apa kayak, kalau kualitas manusia yang seperti ini SDM-nya nggak bakalan jalan, ya. Guru Gembul pernah mengatakan seperti itu. Besok kita syariat Islam, nggak usah takut, minoritas nggak usah takut, non Islam nggak usah takut. Besok kita syariat Islam, nggak akan ada perubahan, ya. Tukang maksiat akan tetap bermaksiat, ya. Tukang bohong akan tetap tukang bohong, tukang nipu tetap akan tukang nipu, premanisme akan tetap premanisme, sampah tetap berserakan, nggak ada perubahan. Jadi yang kita benahi itu sebenarnya manusianya. Dan ini yang dilontarkan oleh Ferry Irwandi dengan Coki Pardede. Coki Pardede mengatakan, gue nggak peduli mau negara Islam kayak, mau syariat Islam kayak, nggak jadi masalah. Jangan menyalahkan sistemnya, manusianya dulu, ya. Dan di sisi lain, saya melihatnya Ustadz Felix Xiao ini berpikir, iya juga, ya, manusianya. Tapi saya melihat Ustadz Felix Xiao ini lebih pada prinsipnya, ya, memegang teguh prinsipnya itu khilafah dan syariat Islam. Jadi ada semacam
kesalahan dalam berpikir ya, yang gak jadi masalah ya kalau saya kritik pemikiran daripada Ustadz Felicio ini. Mohon maaf ya kalau saya kritik Ustadz Felicio itu bukan berarti saya kritik Islam ya, bukan ya. Pisahkan ya antara ideologi dengan apa, dengan orangnya ya, pisahkan ya. Ya, saya tidak membenci ideologi Islam, enggak. Saya hanya menentang buah dari pemikiran Ustadz Felicio ini. Makanya saya katakan dari awal ya, saya itu nggak benci yang namanya kalau misalnya menerapkan syariat Islam, enggak. Kalau itu bikin warga Konoha makmur, nggak jadi masalah. Mau Islam kayak mau apa kayak nggak jadi masalah. Mau liberal kayak nggak jadi masalah. Selagi itu jaminan kemakmurannya. Jadi saya melihat Ustadz Felicio ini sangat mendambakan yang namanya syariat Islam. Dan Ustadz Felicio ini masih bermazhab ya, zaman keemasan Islam. Kenapa Ustadz Felicio ini sangat mendambakan yang namanya syariat Islam dan khilafah di Indonesia? Apa alasannya? Karena beliau ini mengambil rujukan daripada zaman keemasan Islam ya, zaman dulu ya. Zaman keemasan Islam itu kan zamannya Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Namun yang tidak dipahami atau gagal paham daripada Ustadz Felicio ini adalah zaman itu, zaman keemasan Islam itu, karena saya juga penyuka sejarah guys ya. Jangan berpikir bahwa saya itu tidak tahu apa-apa tentang sejarah Islam. Saya mempelajari semuanya, semua agama saya pelajari sejarahnya ya. Jadi yang saya tangkap daripada sejarah Islam itu, kenapa saat itu menjadi Islam keemasannya atau Golden Age yang dibanggakan oleh warga Konoha ya. Zaman dulu Islam sangat percaya. Ya, yang jarang dipahami orang itu adalah, mungkin ini juga nggak dipahami oleh Ustadz Felicio ini. Sebenarnya mereka ini maju ya, Islam saat itu maju karena mereka terbuka, bukan karena mereka tertutup. Artinya gini, mereka menerjemahkan ilmu-ilmu dari semua hal ya, dari semua hal, dari Yunani mereka terima, dari China mereka terima, dari Eropa mereka terima, dari Romawi mereka terima, semua hal ilmu-ilmu mereka pelajari. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu kalau kita ngambil referensi dari barat, oh kamu ngambil dari barat ya, oh itu buatan kafir, oh itu datanya yang di riset oleh kafir. Nah, itu perbedaan zaman sekarang. Itu yang tidak dipahami oleh umat Islam yang ada di Indonesia sekarang ini ya. Jadi mereka berpikir bahwa Islam itu emas saat itu maju karena tidak difaktori ya, tidak dipengaruhi oleh apa? Dari luar. Ya. Kurang lebih 60% 70% faktor dari luar ya. Ilmu-ilmu yang diperoleh oleh umat muslim saat itu ya ilmu-ilmu yang berasal dari luar, dari filosofi-filosof daripada filosofi Yunani ya, Aristoteles, Plato dan sebagainya, mereka pelajari semuanya ya. Sehingga apa? Sehingga Islam saat itu mencapai keemasan. Ini yang jarang disadari oleh umat muslim. Umat muslim zaman sekarang ya, saya melihat di Indonesia, mereka berpikir keemasan itu karena apa? Karena tidak ada campur tangan orang luar. Padahal banyak banget campur tangan dari orang luar. Kalau misalnya mengatakan, oh penemu angka 0 itu orang muslim ya, kemudian aljabar ya, algoritma dan sebagainya, iya saya tahu, tapi dasar-dasarnya itu tidak pure ya, karena ilmu pengetahuan itu kan dia estafet ya, tidak pure. Misalnya nih kita menemukan HP ya, contoh misalnya kita menemukan, oh ini misalnya nih, katakanlah misalnya HP ya, kita tidak boleh mengatakan yang menemukan HP ini semuanya kita, enggak. Ini gabungan dari beberapa, sama seperti itu. Ilmu matematika juga ada kok referensinya, itu penemuan dari apa? Penemuan daripada orang-orang India. Ya. Jadi ini yang susah saya jelaskan bagi umat muslim, teman-teman muslim ya, mohon maaf ya. Saya menjelaskan seperti ini bukan berarti saya benci agama Anda, enggak. Makanya saya katakan dari awal, kalau saya itu ya tidak membenci yang namanya ideologi. Nggak. Kalau ideologi bikin kita makmur nggak jadi masalah, tapi yang jadi permasalahan itu manusianya. Jadi saat itu ya manusia atau umat muslim di saat keemasan Islam itu, mereka banyak belajar dari luar, tidak seperti sekarang ini.
Mereka hanya mempelajari itu aja, terus dipelajari. Mereka tidak menerima ilmu-ilmu dari luar gitu, karena mereka berpikir, oh itu buatan kafir ya. Kalau misalnya kita ngambil referensi dari barat, oh kamu ke barat-baratan. Kalau kita ngambil referensi dari Cina, oh kamu ini ya PKI. Kalau kita ngambil data dari filsuf Yunani, oh kamu ngambil data dari negara luar ya, harus dari Islam itu sendiri. Jangan seperti itu. Ini yang jadi permasalahan. Ini sangat susah saya menjelaskan ya. Dan ini juga yang dialami oleh Ustadz Feliciao. Sampai sekarang saya melihat seperti itu. Ustadz Feliciao ya, walaupun Ustadz Feliciao menerima ide-ide daripada Coki Pardede dengan Ferry Irwandi bahwa sebagus apapun sistemnya, kalau dijalankan oleh manusia yang sumber daya manusianya rendah atau SDM rendah, maka itu tidak akan berhasil. Tapi saya melihat Ustadz Feliciao ini kekeh ya, dengan prinsipnya itu menjadikan ya Indonesia itu negara Islam ya. Saya sangat-sangat prihatin ya, pemikiran-pemikiran seperti ini masih ada yang percaya gitu. Karena gini guys ya, gini, kalau misalnya nih Indonesia itu menjadi negara Islam, sok aja nggak jadi masalah ya. Saya sependapat dengan Guru Gembul ya, kalau mau jadi negara Islam sok aja nggak jadi masalah ya. Mau besok negara Islam juga nggak jadi masalah. Permasalahan kita itu bukan di sistem tapi di apa, di manusianya. Jadi gini guys, kalau misalnya Indonesia itu menjadi negara Islam ya, terus kita ngikut imam yang mana? Kan Islam kan banyak aliran kan, kita ngikut aliran yang mana? NU apa Muhammadiyah? Sok ngikut yang mana ya? Muhammadiyah, NU, Wahabi dan lain sebagainya, ada banyak kan. Kita ngikut yang mana? Itu yang tidak diketahui oleh Ustadz Feliciao dan pendukungnya. Kita ngikut yang mana? Kalau misalnya kita ngikut NU, nanti Muhammadiyah komplain, nanti Wahabi komplain. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya kita ngikut inilah Imam Syafi'i, terus Hambali gimana? Imam Hambali gimana? Pasti ada yang komplain juga kan? Ya, sedangkan Islam Sunni dan Syiah itu sampai sekarang masih belum damai kan? Bayangkan coba. Jadi sangat susah kalau kita menjadikan suatu negara itu menjadi negara agama. Karena apa? Karena agama itu kan banyak aliran ya. Ya, kenapa orang memilih sistem republik demokrasi? Ya karena demokrasi di Amerika sampai sekarang ini tidak terlalu jauh beda kan pengertiannya, definisinya ada. Sementara agama itu kan nggak punya definisi, nggak bisa didefinisikan. Agama itu tidak bisa didefinisikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua misalnya, kalau misalnya Indonesia itu negara Islam, sementara yang megang perekonomian di Indonesia itu adalah kelompok minoritas. 9 naga itu rata-rata nonis, kalau boleh jujur ya. Nah, sementara kalau misalnya Indonesia itu menjadi negara Islam ya mohon dipahami ya, bagi pengikut Ustadz Feliciao ya, atau agama mayoritas di Konoha, kalau misalnya mereka angkat kaki dari Indonesia, maka Indonesia akan banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran ya, maka Indonesia akan chaos, akan terjadi perang saudara. Jadi harus dipikirkan sampai ke situ. Jadi jangan cuman saya anak jidat mengatakan, oh kita harus menjadikan Indonesia itu negara Islam. Harus dipikirkan dulu konsekuensinya. Kemudian apalagi konsekuensinya. Yang ketiga misalnya, ya nonis seperti orang-orang Kristen, orang Katolik, ya Buddha, Hindu, agama lokal dan sebagainya. Mereka akan minta pisah dari Indonesia. Apa kalian mau? Coba bayangkan, Timur mau pisah, dulu berapa banyak biaya untuk mempertahankan Indonesia. Papua, ya, berapa banyak biaya yang habis ke sana, berapa banyak nyawa melayang, ya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh agama mayoritas di Konoha. Jadi mohon dipahami gitu, jangan saya enak jidat mengatakan, oh kita harus menjadi negara Islam dan sebagainya. Saya nggak jadi masalah, tapi pikirkan dulu konsekuensinya, ya. Karena gini guys ya, sebagus apapun ya, berulang-ulang saya katakan, sebagus apapun sistem ya, kalau dijalankan oleh orang-orang yang SDM rendah, maka ini akan
hancur berantakan. Kemudian ya, yang menarik daripada percakapan dari Coki Pardede dengan Ustadz Felicia ini adalah, dan Ustadz Felicia juga mengakui, Coki Pardede mengatakan, kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu tidak seperti yang ada pada seharusnya ya. Karena Ustadz Felicia mengatakan umat muslim itu adalah umat yang berpikir. Karena di kitab suci kita itu ya ada banyak ayat yang menyuruh kita untuk berpikir ya. Oke, saya tidak menyangkal itu. Tapi di sisi lain saya melihat ini kalimat yang kontradiktif. Kenapa? Karena di sisi lain ya kita harus dituntut untuk mengimani. Gak usah banyak mikir ya, cukup imani saja. Ya, jadi ini kontradiktif sebenarnya. Ini yang tidak dibantah oleh Coki Pardede. Harusnya Coki Pardede kan ngomong seperti itu ya. Ya. Tapi di sisi lain kan ada yang mengatakan kita harus mengimani, gak usah banyak tanya ya. Cukup imani saja. Itu kan prinsip daripada agama mayoritas di Konoha kan. Cuman saat itu Coki Pardede ataupun Ferry Irwandi dengan Ustadz Felicia, mereka sepakat bahwa umat muslim itu adalah umat yang berpikir. Nah, yang jadi pertanyaan daripada Coki Pardede, kenapa zaman sekarang saya melihat umat muslim yang ada di Konoha itu tidak seharusnya seperti itu ya. Saya melihat banyak kok yang tidak berpikir umat agama mayoritas di Konoha sekarang ini, kata Ferry Irwandi dan Coki Pardede. Lalu Coki Pardede mengatakan seperti ini, memberikan pernyataan atau pertanyaan yang menohok ya menurut saya pribadi, tapi dengan nada bercanda. Ya harusnya sih masuk ke agama mayoritas di Konoha itu jangan semudah sekarang ya, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu langsung bisa masuk. Harusnya kan ada seleksi ya, filter ya. Biar apa? Biar agama muslim yang ada di Konoha itu tidak ini ya, tercoreng ya. Jadi Coki mengatakan seperti itu. Harusnya kan ada misalnya nih, contohnya ada seleksi gitu ya, ada semacam IP gitu ya. Berapa IP-nya. Jadi ada standar-standar biar apa? Biar umat muslim yang ada di Konoha itu tidak tercoreng gitu. Kalau orang-orang yang masuk ke agama muslim itu kan orang-orang yang terpelajar, misalnya orang-orang yang berpikir ya, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Felix Xiao ini. Dan Ustaz Felix Xiao juga mengatakan, iya saya juga kadang berpikir seperti itu, dan papa saya juga pernah mengatakan seperti itu. Jangan-jangan ya agama Islam itu hancur atau agama Islam itu tercoreng nama baiknya karena hal seperti ini ya, karena terlalu mudah ya merekrut orang ya. Kalau masuk ke agama kita sangat mudah ya, dengan mengucapkan 2 kalimat langsung jadi muslim atau Islam. Harusnya kan diperketat ya, ada saringannya gitu. Misalnya, apakah lu benar-benar ya orang-orang yang berpikir, jangan-jangan lu masuk ke agama kita jadi agama muslim itu untuk merusak misalnya ya, jangan-jangan lu bermasalah orangnya, jangan-jangan lu sampah gitu, tidak mau berpikir, jangan-jangan lu hanya melakukan ritual-ritual tanpa melakukan apa, tanpa melakukan kebaikan. Nah, ya. Jangan-jangan lu ya hanya ikut-ikutan gitu. Jangan lu karena lu pengen menikmati privilege dari mayoritas. Jangan-jangan lu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi harusnya seperti itu ya. Saya juga sependapat dengan pemikiran Ustadz Felicia dengan Coki Pardede. Mereka juga sepakat seperti itu ya. Dan menurut saya ini juga sangat penting ya. Kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu tidak seperti yang ada di kitab suci ya. Kitab suci mengatakan harus berpikir, tapi saya melihat ya, saya juga mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi ya umat agama mayoritas di Konoha itu saya melihat kok segitu bodohnya ya. Dari komentar-komentar ya, komentarnya kok kok seperti anak TK ya. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu ya. Saya sependapat dengan Teh Humaila Hakimah pernah mengatakan, dulu sebelum saya jadi influencer, sebelum saya jadi content creator, saya tidak percaya bahwa umat daripada agama mayoritas di Konoha itu segitu bodohnya. Nggak percaya. Setelah saya jadi influencer, setelah saya jadi content creator, kok saya sekarang menyadari ya. Dulu saya tidak mengerti apa itu yang namanya Islamfobia. Tapi setelah saya influencer, kok saya mengerti ya apa itu Islamfobia. Oh ternyata seperti ini ya. Karena apa? Karena banyak umat daripada agama mayoritas di Konoha itu yang meneror ya, yang mengancam ya,
yang memberikan kalimat-kalimat yang tidak manusiawi, ya kalimat-kalimat yang orang-orang yang tidak seharusnya datang dari orang yang beragama, ya. Jadi Humailah Hakimah pernah mengatakan seperti itu. Jadi bagi teman-teman muslim yang nonton video ini, ya, ini adalah bagian daripada introspeksi diri kita, ya. Jadi Anda tidak perlu menonton isi daripada podcast ini berjam-jam, ya. Hanya beberapa menit aja, hanya berpuluh-puluh menit aja. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sekian video ini, saya Rekonoa, salam rasional.